Pandemi COVID-19 tak menyurutkan semangat pemuda untuk berkarya. Salah satu industri kreatif yang lahir saat pandemi adalah brand yang bergerak di bidang social entrepreneurship yang digagas oleh 3 pemuda asal ITB, yaitu Rupa dan Cerita. Lantas, apa itu Rupa dan Cerita? Kita dengar kata foundernya yuk. Rupa dan Cerita itu adalah project dan juga brand yang menjual suatu produk yang punya value gitu, dan produk tersebut itu tuh didesain langsung dari gambar underprivileged children gitu yang membutuhkan support dari kita gitu. Jadi kayak kita pengen membantu mereka dari sisi kesejahteraannya ataupun apapun yang mereka butuhkan dari gambar-gambar mereka yang mereka gambar sendiri, dan kita konversi jadi produk. Itu ntar penjualan dari si produknya ini bakal kita donasiin. Filosofinya adalah kita ingin menjual sebuah barang atau produk yang memiliki cerita tersendiri dan juga cerita yang unik dari anak-anak yang kita ajak gitu. Berawal dari sebuah kegiatan yang marak terjadi pada anak muda zaman sekarang, yaitu overthinking, Dita membagikan kisah awal terbentuknya Rupa dan Cerita. Sebenarnya buah dari overthinking aja sih. Kayak aku pernah ketemu satu anak yang emang gambarnya tuh lucu gitu, kayak anak-anak gambar belum punya beban gitu kan, kayak enggak, ya udah kayak free aja mereka berekspresi sebebas mungkin. Terus kayak aku lihat itu something yang sangat unik gitu, kayak ini kayaknya lucu juga nih kalau misalnya dijadiin sebuah produk gitu kan. Dan aku jadi kepikiran, kenapa enggak gambar-gambar anak ini juga dijadiin suatu merchandise atau produk juga, dan ntar keuntungannya juga bisa balik ke anak-anak itu lagi gitu. Terus ya udah dari situ aku sama teman aku lempar ide itu ke teman-teman aku, terus menginisiasi, dan akhirnya kayak terbentuklah Rupa dan Cerita ini. Melibatkan anak-anak yang kurang beruntung, Dita memaparkan kriteria anak-anak yang Rupa dan Cerita ajak untuk berkarya. Jadi kita nyari yang emang anak-anaknya udah dilindungi atau ada di under NGO gitu, biar kayak penyalurannya juga tepat gitu kan. Maksudnya kalau misalnya di dalam organisasi gitu kan mereka lebih tahu nih kebutuhannya tuh kebutuhan anak-anaknya tuh apa. Nah kita bentuknya adalah kolaborasi gitu. Nah untuk kriteria anak-anaknya sebenarnya nggak begitu spesifik sih. Yang jelas adalah kita pengen bantu anak-anaknya yang mungkin kurang dalam aspek tertentu gitu. Memiliki value yang kuat untuk menyejahterakan underprivileged children, di bidang apakah Rupa dan Cerita bergerak? Menurut aku tuh ya di bidang fashion tuh, karena customizable gitu loh, kayak item fashion tuh bisa dibuat bisa dibuat dengan mudah. Dan juga kalau batch 1 itu kaos, stiker, sama enamel pin. Kalau batch 2 sebenarnya masih coming soon, cuman tote bag dan tas gitu sih rencananya. Jadi masih masih itu fashion gitu. Lalu, siapakah target pasar yang disasar oleh Rupa dan Cerita? Target pasarnya sebenarnya umum sih, cuman kalau misalnya define secara spesifik, sebenarnya kita targetinnya tuh mahasiswa gitu sih, mahasiswa atau ya Gen Z gitu yang emang aware sama sosial gitu kan. Maksudnya berdasarkan literatur dan survei gitu, Gen Z sekarang itu tuh mereka cenderung beli suatu barang yang emang punya value di dalamnya gitu. Kalau misalkan beli di Rupcer, kalian tuh dengan membeli produk kita itu udah membantu teman-teman dan adik-adik yang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita gitu. Jadi aku pengen nekenin gitunya aja sih kalau misalnya buat teman-teman semua. Terus cerita yang kita bawain di batch 2 ini kan tentang mimpi. Jadi kayak kita pengen spread kalau misalkan berani bermimpi gitu, dare to dream, tema yang kita bawa. Jadi harapannya dengan support kita telah membantu adik-adik di ISKO, itu ada kolaborator kita ISKO namanya, untuk lebih berani gitu untuk bermimpi, dan juga membantu mereka mensupport kebutuhan dasar mereka untuk menggapai mimpi mereka. Kayak misal sekolah, kan sekarang bentar lagi sekolah offline tuh, maksudnya
ya kita pengen bantu mereka biar semangat lagi sekolah offline-nya buat menggapai mimpi mereka gitu. Terus bentar lagi juga bakal ada suatu project gitu, maksudnya program dari Rupa dan Cerita, jadi bisa dipantengin kalau misalkan tertarik gitu ya, di IG rupa.dan.cerita. Membawakan ide yang menarik membuat Rupa dan Cerita harus terus melakukan inovasi agar dapat mempertahankan eksistensinya. Dita membeberkan inovasi yang akan dilakukan Rupa dan Cerita di kemudian hari. Inovasi yang jelas sebenarnya setiap batch itu rencananya tuh akan selalu beda produknya. Jadi inovasi akan selalu dilakukan gitu. Inovasinya sebenarnya nggak terbatas di fashion, kan aku tadi bilang bisa aja di hal lain yang emang kita concern di sana gitu. Mungkin kayak align with story yang mau kita bawa mungkin, atau nanti kita kolaborasi dengan yang lain gitu, terus produknya menyesuaikan dengan kolaborator, itu bisa jadi juga sih. Jadi kayak ambisi besar. Dita berharap Rupa dan Cerita bisa berkelanjutan dan menebarkan manfaat seluas-luasnya, terkhusus bagi kesejahteraan anak di Indonesia. Tak lupa, Dita membagikan tips untuk mulai bermanfaat. Dia bilang kuncinya adalah nekat dan konsisten. Setting objektif dan bekerja bersama teman yang punya visi dan misi yang sama akan membantu kita melangkah menuju mimpi-mimpi kita. Rupa dan Cerita merupakan satu dari sekian banyak komunitas dan industri kreatif yang bercita-cita untuk menebar kebermanfaatan bagi sekitar. Kalau kamu, apa yang kamu lakukan untuk sekitarmu?